Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan dari surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-27. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-27. 1, 2, 3. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 berkata, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Di dalam diri orang yang percaya sama Tuhan Yesus, terutama orang-orang yang sudah dilahirkan dari Roh atau yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Nah, berarti kalau ada orang yang sudah lahir dari Roh atau dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus, berarti juga ada orang yang belum dilahirkan dari Roh atau belum dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Karena dalam Yohanes pasal 3 dikatakan, ya, kamu harus dilahirkan kembali dari air dan Roh. Nah, jadi di sini dikatakan di dalam diri kita tetap ada pengurapan, ya, dan pengurapan ini adalah berasal dari Roh Kudus, ya. Pengurapan ini bukan berasal dari diri kita, bukan dari jiwa kita, bukan dari pikiran kita, bukan dari kekuatan kita, tetapi pengurapan ini adalah berasal dari Roh Kudus. Dan pengurapan ini bukan berasal dari roh-roh dunia, ya, bukan dari energi-energi yang ada di alam semesta, ya, atau kadang-kadang yang disebut dengan chi atau energi, ya, tetapi pengurapan ini adalah berbicara Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang memberikan pengurapan. Karena di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38 dikatakan, dan tentang Yesus dari Nazaret yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang-orang yang dikuasai oleh iblis, sebab Allah menyertai dia. Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, ya, di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Nah, jadi diurapi dengan Roh Kudus dengan kuat kuasa. Nah, jadi di sini pengurapan di sini adalah Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang memberikan pengurapan, Roh Kudus yang mengurapi, Roh Kudus yang memberikan karunia. Nah, inilah pengurapan di sini, ya. Nah, jadi pengurapan ini didapatkan dari Roh Kudus. Nah, supaya bisa memiliki pengurapan ini kita harus menerima Roh Kudus. Nah, menerima Roh Kudus artinya kita dilahirkan dari Roh, artinya kita dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, dibaptis Roh Kudus artinya kita juga mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, jadi kalau kita sudah dilahirkan dari Roh Kudus, kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus, kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka di dalam diri kita ada pengurapan. Nah, kemudian kalau kita percaya Tuhan Yesus dan kita dibaptis air, ya, tapi kita belum mengalami namanya baptisan Roh Kudus, ya, apakah tidak ada pengurapan di dalam diri kita? Ya, ada pengurapan, ya, tetapi dalam kapasitas yang lebih kecil, ya. Istilahnya kalau air di dalam gelas, ada air, ya, tapi hanya berapa mili atau berapa tetes. Tapi kalau baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, itu airnya itu bisa sampai penuh di gelas, bahkan bisa sampai keluar dari gelas, ya, karena penuhnya, ya. Seperti itu gambarannya. Nah, jadi alangkah baiknya untuk kita bisa memiliki pengurapan Roh Kudus, ya, itu kita harus mengalami baptisan Roh Kudus, harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, tentang baptisan Roh Kudus itu ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul, itu dalam Kisah Para Rasul pasal 2, yaitu murid-murid Yesus yang dimana kebanyakan adalah nelayan, ya, orang-orang dari Galilea, ya, orang-orang tidak terpelajar, ya. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dari Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi dalam Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 2, 10, 19
Ya, ketika Roh Kudus turun atas murid-murid Yesus, atas orang-orang percaya, ditulis, ya selalu ditulis bahwa mereka itu berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru, mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, jadi di sini pengurapan Roh Kudus ini adalah pemberian Roh Kudus. Ya, pengurapan Roh Kudus ini ada hubungan dengan baptisan Roh Kudus, dan baptisan Roh Kudus ini ya akan selalu ditulis dalam Kisah Para Rasul, yaitu bahwa selalu terjadi bersamaan orang-orang itu berbahasa roh atau berbahasa yang baru. Nah, jadi bahasa roh ini nanti ada hubungannya dengan pengurapan, ya, karena bahasa roh ini akan membuat Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang, ya, orang yang percaya, ya. Nah, jadi di sini di dalam diri kita ada pengurapan tadi, ya, ada pengurapan yang kita dapatkan dari Tuhan. Nah, pengurapan ini fungsinya untuk apa? Nah, di sini dikatakan pengurapan ini berfungsi untuk mengajar kita, Ya, di sini tidak ditulis mengajar Alkitab, mengajar firman Tuhan, ya, tapi di sini hanya ditulis mengajar kita. Artinya pengurapan ini bisa mengajar kita akan segala sesuatu, ya. Nah, di sini di dalam ayat 27 dikatakan mengajar kamu tentang segala sesuatu. Artinya bukan hanya mengajarkan firman Tuhan atau Alkitab, tapi juga mengajarkan hal-hal lain, ya, bisa itu suatu pekerjaan atau suatu sekolah dan lain-lain. Nah, jadi dikatakan dia mengajar itu tidak terbatas, bukan hanya di Alkitab atau firman Tuhan atau hal-hal rohani, tapi segala sesuatu, ya. Roh Kudus, ya, mengajar melalui pengurapannya. Di dalam Alkitab terjemahan lama, ya, itu ditulis sebagaimana karunia-Nya itu mengajar kamu tentang segala sesuatu. Jadi pengurapan atau karunia. Nah, di sini karunia Roh Kudus mengajar kita. Nah, kalau karunia Roh Kudus mengajar, maka ini akan yang disebut namanya, yaitu namanya karunia hikmat, ya. Nah, jadi dengan karunia hikmat, dengan pengurapan karunia hikmat, ini Roh Kudus mengajar orang-orang yang percaya. Nah, di sini pengurapannya ini mengajar, ya, tentang segala sesuatu. Kemudian pengajarannya itu benar. Nah, pengajaran dari Roh Kudus ini dikatakan pengajarannya benar, karena dalam Alkitab ditulis bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Ya, dia adalah roh kebenaran, dan lawan kata dari kebenaran adalah dusta atau bohong. Jadi Roh Kudus adalah roh kebenaran, artinya dia kalau mengajar pasti mengajarkan segala sesuatu yang benar. Nah, jadi di sini berarti Roh Kudus ini adalah seorang guru, karena di sini dia mengajar kita. Dia adalah seorang guru. Ya, maka di dalam Injil Yohanes dikatakan, aku akan memberikan seorang penolong yang lain kepada kamu supaya dia mengajar kamu, ya. Nah, jadi Roh Kudus ini adalah seperti guru. Dia adalah guru karena dia mengajar orang-orang yang percaya, ya. Nah, jadi kalau Roh Kudus ini adalah guru, maka kita perlu belajar sama Roh Kudus, ya. Perlu mendapatkan pengurapan Roh Kudus, perlu mendapatkan karunia dari Roh Kudus, supaya Roh Kudus mengajar kita melalui pengurapannya, melalui karunia-Nya, yang mengajar firman Tuhan, mengajar segala sesuatu. Nah, jadi kalau mengajar artinya kita mau belajar, ya, supaya kita bisa diajar, ya. Nah, di sini dan pengajarannya itu benar, nah, tidak dusta, ya. Tidak dusta artinya tidak bohong, ya. Nah, jadi Roh Kudus mengajar itu benar, tidak bohong, ya, tidak dusta, juga tidak sesat, ya. Nah, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Nah, seperti Tuhan Yesus sudah mengajar murid-muridnya dahulu, demikianlah Roh Kudus yang mengajar gereja Tuhan, orang-orang percaya pada masa saat ini, ya. Nah, karena Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa, ya, dan aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain supaya dia mengajar kamu. Nah, jadi di sini Roh Kudus mengajar kita. Nah, jadi Roh Kudus adalah guru yang benar. Nah, jadi guru yang benar di sini, ya, yang tidak ada dusta, ya. Jadi mari kita belajar sama Roh Kudus, ya. Maka di dalam 2 Korintus, ya, pasal yang terakhir dan di ayat yang terakhir itu Rasul Paulus menulis persekutuan dengan Roh Kudus, ya, menyertai kita. Nah, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita, artinya bersekutu dengan Roh Kudus, ya, bersekutu dengan Roh Kudus, belajar bersama Roh Kudus, bertanya sama Roh Kudus, ya. Nah, di sini Roh Kudus itu akan mengajar kita akan segala sesuatu dan pengajarannya benar. Apa yang kita ingin tanyakan sama Roh Kudus, dia akan mengajarkan. Apakah kita ingin bertanya tentang akhir zaman,
tentang pelajaran tentang antikristus, pelajaran tentang tanda binatang, ya, pelajaran tentang kitab Daniel, pelajaran apapun juga, atau iman, atau rahasia kerajaan surga. Nah, itu kita bisa bertanya sama Roh Kudus. Roh Kudus itu akan mengajar kita. Mungkin pada waktu kita bertanya, kita mungkin tidak langsung dapat pengajarannya, dapat pengertiannya. Tetapi nanti kalau kita tekun meminta, mencari, berdoa, nanti Roh Kudus akan mengajar kita, memberitahu kita melalui banyak hal. Ya, mungkin ketika kita sedang duduk, tiba-tiba kita dapat pengertian dari apa yang sebelumnya kita pernah tanyakan. Nah, jadi seperti ya itulah Roh Kudus mengajar kita, ya. Bisa juga ketika kita bertanya kita langsung dapat pengertian, atau Roh Kudus mengajar kita. Bisa juga ketika kita bertanya kita belum dapat pengertiannya. Tapi kalau kita tekun, ya tekun berdoa, meminta, tekun, ya maka kita akan mendapatkan jawaban doa. Kita akan dapat pengertian, ya kita akan diajarkan firman Tuhan. Nah, jadi di sini firman Tuhan berkata di sini, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Nah, kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Ya, bukan berarti kita tidak perlu mendengarkan nasihat orang, ya kata-kata orang, bukan seperti itu maksudnya. Tetapi maksudnya adalah bahwa Roh Kudus ini dia adalah yang paling utama, yang nomor satu. Nah, jadi Roh Kudus ya adalah di sini dia sebagai guru, pengajar. Nah, tapi selain itu ada juga guru atau pengajar manusia. Ya, nah Roh Kudus adalah Roh Allah yang mengajar. Nah, jadi ada juga manusia yang menjadi guru atau pengajar. Ya, nah, jadi kalau kita belajar, guru kita yang nomor satu yang mana gitu? Apakah manusia yang nomor satu? Oh, karena ini manusia, dia umurnya udah tua, udah kelihatan tua, rambutnya udah putih. Oh, atau dia, udah punya gelarnya banyak, ya, gelarnya banyak, ya. Di depan ada gelar, di belakang ada gelarnya di belakang sampai pokoknya banyak. Nah, yaitu guru. Nah, sekarang kita menempatkan guru yang mengajar kita firman Tuhan dalam kehidupan kita itu yang nomor satu manusia atau Roh Kudus. Nah, kan begitu. Atau mungkin kita lebih manusia yang lebih utama, lebih mengagungkan manusia, lebih belajar sama manusia, lebih bertanya sama manusia. Itu juga tidak salah. Tapi Alkitab sudah menulis di sini, sebagaimana kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Maksudnya adalah guru yang nomor satu itu adalah Tuhan Yesus, adalah Roh Kudus. Kedua itu baru manusia. Nah, yang terutama itu gurunya adalah Tuhan Yesus, Roh Kudus. Belajar sama Tuhan Yesus sama Roh Kudus, ya. Baru manusia. Nah, itu ada dialami oleh seorang hamba Tuhan di Alkitab. Tokoh yang terkenal yaitu Paulus. Nah, di sini dalam kitab Galatia, Paulus berkata bahwa Injil yang aku terima itu aku tidak dapatkan dari manusia, ya, tetapi aku menerimanya dari penyataan Yesus Kristus. Nah, Alkitab Perjanjian Baru ini banyak ditulis oleh Rasul Paulus, ya, dari kitab Roma sampai dengan kitab Ibrani itu ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Jadi Rasul Paulus menulis paling banyak Alkitab, ya. Bahkan paling banyak menulis kitab, ya. Kalau kita di Perjanjian Baru, bahkan kalau kita lihat juga di Perjanjian Lama juga, ya. Karena kita nggak melihat jumlah banyaknya, tapi jumlah nama-namanya seperti Roma, Korintus, Galatia. Nah, berarti Rasul Paulus menulis lebih banyak judul-judul kitab, ya, daripada orang-orang lain, ya, bahkan di Perjanjian Lama juga. Nah, kalau kita kembali sama Musa hukum Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, itu kitab Musa. Dan selain itu di dalam kitab Mazmur ada tulisan Musa. Nah, berarti kalau kita hitung-hitung, Musa hanya menulis 5 kitab. Nah, tapi Paulus menulis banyak, ya. Nah, oke. Berarti Paulus adalah orang yang dipakai Tuhan luar biasa, dikasih hikmat sehingga dia banyak menulis kitab, ya, di Perjanjian Baru. Nah, dari mana Paulus ini belajar Injil? Nah, karena sebelumnya Paulus adalah orang Farisi. Ya, dia belajar hukum Taurat itu dari Gamaliel, seorang guru besar pada zaman itu, ya, guru agama. Nah, belajar sama Gamaliel. Nah, tapi hanya sebatas Perjanjian Lama, hukum Taurat, ya, belum kepada Injil. Nah, dari mana Paulus belajar Injil? Di sini Paulus katakan, aku belajar dari Injil. Dan kitab Galatia dikatakan bukan dari manusia, bukan dari Petrus, bukan dari Yohanes,
bukan dari Yakobus, bukan dari Andreas. Ya. Dia belajar bukan dari manusia dikatakan, tetapi aku menerimanya dari penyataan Yesus Kristus. Dia menerimanya dari penyataan Yesus, artinya dia belajar dari Tuhan Yesus, dia belajar dari Roh Kudus. Dia mendapatkan wahyu, hikmat, ya, yang diajarkan Tuhan, dibukakan rahasia-rahasia firman Tuhan, sehingga dia bisa mengenal Kristus. Bahkan dia menulis kitab suci lebih banyak dari Petrus daripada Yohanes. Ya. Nah, di sini ya di dalam kitab Kisah Para Rasul itu, pada waktu Paulus dan Barnabas ya pergi ke Yerusalem, ya bertemu dengan para rasul yang pertama kalinya, maka di Yerusalem diadakan sidang di dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, di situ Paulus menceritakan pelayanannya bersama Barnabas, yaitu memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa-bangsa yang bukan Yahudi dan bangsa-bangsa bukan Yahudi mendengarkan Injil, menerima Injil. Bahkan dalam pelayanan Paulus dan Barnabas disertai dengan mujizat-mujizat. Paulus juga menceritakan tentang mujizat-mujizat kuasa Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan mereka sebagai kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Nah, di situ dikatakan ya di akhir sidang itu, maka Petrus ya Yohanes itu para rasul ya yang disebut orang-orang pemimpin-pemimpin rohani ya, pemimpin-pemimpin yang penting ya, tokoh-tokoh yang terutama ya. Di situ mereka berjabat tangan dengan Paulus ya, artinya mereka setuju dengan pelayanan Paulus ya, artinya pelayanan Paulus itu tidak ada beda dengan pelayanan Petrus, pelayanan Yohanes ya, yang dimana mereka belajar bersama Yesus ya waktu Yesus di bumi, dan pelayanan Yesus selama 3,5 tahun. Nah, jadi pengajaran Paulus ini sama ya, walaupun dia tidak belajar sama Petrus dan Yohanes, karena Paulus belajar sama Tuhan Yesus, belajar dari Roh Kudus melalui pengurapan, melalui karunia hikmat, melalui karunia Roh Kudus. Nah, maka di sini yang ditulis oleh Rasul Yohanes, kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Ya, bukan berarti istilahnya sombong, sok, atau mungkin istilah keras kepala, bukan seperti itu. Tapi dalam arti bahwa Tuhan Yesus, Roh Kudus itu sebagai guru yang nomor 1, manusia itu yang nomor 2. Nah, kalau kamu mau lebih banyak belajar sama Tuhan, sama Roh Kudus, ya silakan gitu. Nah, tapi kamu juga bisa belajar dari manusia, kamu banding-bandingkan, ya kamu lihat seperti bagaimana gitu ya. Nah, terima pengajaran pemasukan dari manusia, pengajaran dari manusia, tapi berdoa ya, tanya itu ajarannya benar atau salah. Nah, tanya juga. Jadi setiap pengajaran dari manusia, siapapun juga orangnya ya, dimanapun juga orang mengajar, apakah itu melalui internet atau melalui YouTube atau mungkin secara langsung atau melalui buku atau melalui traktat. Nah, kita perlu bertanya lagi sama Tuhan, sama Roh Kudus ya, untuk konfirmasi ya, untuk mendapat pengertian. Jadi kita nggak cukup hanya belajar dari manusia saja, mendengarkan kata-katanya saja, itu bagus kita terima, tapi kita doa sama Tuhan, tanya Tuhan, tanya Roh Kudus, minta hikmat untuk setiap pengajaran tersebut ya. Nah, pengajaran tersebut benar atau salah. Nah, kalau benar ayatnya di mana ya, seperti bagaimana. Nah, kita harus tanya lagi, karena di dalam kitab 1 Tesalonika dikatakan bahwa 1 Tesalonika pasal 5 dikatakan ujilah segala sesuatu. Nah, jadi segala sesuatu itu harus diuji, bukan hanya diterima aja. Nah, bahkan di dalam kitab, janganlah kamu menolak atau meremehkan atau tidak percaya sama nubuat ya. Boleh percaya sama nubuat, boleh menerima nubuat, itu dalam 1 Tesalonika pasal 5. Jangan remehkan nubuat, itu dikatakan. Nah, boleh terima nubuat, tetapi nubuat itu juga harus diuji. Nubuat artinya orang-orang yang menyampaikan pesan Tuhan. Nah, itu harus diuji. Bukan berarti setiap nubuat, oh ini dari Nabi Tuhan, oh saya dapat dari Tuhan, berarti langsung diterima. Tidak. Karena Alkitab menulis dalam 1 Tesalonika pasal 5, itu harus diuji. Seperti nubuat itu harus diuji, seperti itu pengajaran itu harus diuji, ataupun doktrin itu harus diuji, yaitu dengan cara berdoa, tanya Tuhan, minta hikmat pengertian, minta pengajaran dari Tuhan, tunjukkan ayat di Alkitab, ada hubungannya enggak, di mana ayatnya enggak. Nah, seperti itu. Dalam Alkitab itu dikatakan bahwa atas keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Jadi setiap nubuat atau setiap pengajaran firman Tuhan atau setiap doktrin yang diajarkan itu harus didukung oleh paling sedikit 2 ayat di Alkitab. Kalau hanya 1 ayat di Alkitab tidak bisa, harus 2 atau 3 ayat di Alkitab. Jadi kalau orang bernubuat, ini pesan dari Tuhan, atau ini adalah seorang hamba Tuhan yang sering dipakai Tuhan, dia menyampaikan pesan Tuhan, nubuat. Nah, ini
harus diuji dulu. Tidak bisa kita langsung oh iya kata-katanya karena dia hamba Tuhan, karena dia nabi Tuhan, dia pasti menyampaikan pesan Tuhan atau pasti benar. Nah, tidak bisa, harus diuji. Nah, kenapa? Karena si hamba Tuhan nabi ini punya Roh Kudus, kita juga punya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berbicara sama dia, Roh Kudus juga pasti akan berbicara kepada kita. Kalau Roh Kudus bilang A ke dia, pasti akan bilang A ke kita. Nah, jadi harus diuji lagi. Ya, karena di dalam perjanjian baru Roh Kudus ini diberikan kepada semua orang. Ya, apakah dia itu pendeta, rasul, nabi, atau apakah itu jemaat, atau jemaat ini hanya tukang sapu, hanya tukang beres-beres bangku di gereja, Roh Kudusnya sama, tidak ada beda. Ya, Roh Kudusnya sama, cuma Roh Kudusnya memberikan karunia berbeda-beda. Ada karunianya sedikit, ada karunia banyak, ada karunia A, ada karunia B. Nah, jadi karunianya berbeda-beda. Ya, ada juga karunia sedikit, ada juga karunia yang banyak. Tetapi yang pasti Roh Kudusnya sama. Beda dengan di Perjanjian Lama. Karena di Perjanjian Lama kita lihat dikatakan bahwa Roh Kudus itu hanya diberikan pada orang-orang tertentu. Ya, seperti ya bisa jadi seperti hakim-hakim atau nabi atau raja. Nah, tapi kalau orang-orang biasa tidak dapat. Ya, karena itu pada hari Pentakosta kisah para rasul pasal 2, Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang. Anak kecil pun kalau dia percaya Tuhan Yesus, sungguh-sungguh dia bisa menerima Roh Kudus. Ya, nah, ataupun dia hanya seorang pembantu aja, tapi dia percaya Tuhan Yesus, ya dia bisa menerima Roh Kudus. Nah, Roh Kudusnya sama dengan Roh Kudus yang diterima oleh pendeta, bahkan oleh rasul sama. Nah, jadi kalau ada seorang menyampaikan pesan Tuhan atau nabi, ya menyampaikan pesan Tuhan. Nah, itu kata firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 itu harus diuji. Karena kita punya Roh Kudus yang sama, kita tanya, Tuhan benar nggak? Yang itulah yang disebut dengan konfirmasi. Ya, konfirmasi dari si A menyampaikan sesuatu yang seperti C. Nah, ini kita harus doa tanya Roh Kudus dan Tuhan, kita konfirmasi. Kalau kita sama, C juga, berarti benar. Tapi kalau kita dapatnya D, berarti ada kesalahan ini. Ya, bisa jadi dia menyampaikan pesan yang salah. Nah, jadi di Perjanjian Baru, ya kalau pada Perjanjian Lama itu dikatakan, ditulis itu sering dikatakan umat Tuhan itu berkata, mari kita pergi kepada pelihat untuk menanyakan petunjuk Tuhan. Nah, jadi nabi pada zaman dulu sering disebut pelihat, atau mari kita tanya sama nabi pesan Tuhan. Tetapi di Perjanjian Baru tidak seperti itu. Kita bisa berdoa sama Tuhan, bisa bertanya sama Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah diberikan kepada setiap orang percaya. Kita bisa tanya. Ya, kalau kita tekun nanya, punya iman, kita bisa mendapatkan jawaban, kita bisa dapat hikmat pengertian. Nah, jadi segala sesuatu harus diuji, baik itu nubuatan, baik itu pengajaran, semuanya harus diuji. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan Roh Kudus itu mengajar kita segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Ya. Nah, seperti Tuhan Yesus dahulu sudah mengajar murid-muridnya, demikian Roh Kudus mengajar kita, ya gereja Tuhan. Karena itu zaman sekarang itu disebut zaman Roh Kudus, dari sejak Roh Kudus dicurahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus, ya. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya. Nah, pada waktu berperang dengan antikris atau perang Armageddon, nah itu yang disebut dengan zaman Roh Kudus, ya. Jadi zaman Roh Kudus sekitar 2000 tahun, ya. Nah, dari pencurahan Roh Kudus sampai saat ini, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, nah itu disebut dengan zaman Roh Kudus. Artinya Roh Kudus yang berperan, yang banyak berperan, ya, bagi umat Tuhan. Nah, karena itu kita bertanya sama Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu mengajar kita. Nah, jadi dari pencurahan Roh Kudus, ya, sampai kedatangan Tuhan Yesus, ya, mengangkat gereja Tuhan atau rapture, ini disebut zaman Roh Kudus, ya. Bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus mengangkat, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali mengalahkan antikris di perang Armageddon, ini juga masih terhitung zaman Roh Kudus. Tapi Roh Kudus pada zaman antikris, karya Roh Kudus itu berbeda dengan karya Roh Kudus, ya, sebelum zaman antikris, ya. Karena pada zaman antikris itu gereja Tuhan sudah diangkat, ya, sudah di-rapture. Nah, jadi pada waktu gereja Tuhan diangkat di rapture, ya, termasuk Roh Kudus juga, ya, tidak lagi bekerja seperti pada saat-saat seperti ini yang disebut dengan zaman gereja, ya. Nah, jadi seperti itu, ya, pengertian dari
zaman Roh Kudus, ya. Nah, kemudian di sini pengurapannya ini mengajar kita, ya, asal kita mau bersekutu dengan Roh Kudus, ya, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal terakhir ayat terakhir, kalau tidak salah pasal 13 ayat 13, ya, pasal yang terakhir ayat terakhir dikatakan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Nah, jadi di sini Roh Kudus mengajar kita, ya, seperti yang dialami oleh Paulus. Ya, Paulus tidak belajar dari manusia, tapi dia belajar langsung dari Tuhan Yesus melalui wahyu, melalui karunia, melalui pengurapan, ya. Dan apa yang Rasul Paulus dapatkan itu adalah benar, sehingga disetujui, ya, oleh para rasul yang ada di Yerusalem. Nah, bahkan ditulis dalam surat 2 Petrus yang ditulis oleh Rasul Yohanes, 2 Petrus yang ditulis oleh Rasul Petrus berkata, saudara kita Paulus yang menulis dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Artinya Rasul Petrus tidak membantah pengajaran Rasul Paulus, tapi dia setuju dengan pengajaran Rasul Paulus. Nah, artinya pengajaran Rasul Paulus itu benar. Nah, tapi bisa juga ada orang yang katanya belajar dari Tuhan tapi bisa salah. Nah, bisa mengajarkan yang sesat. Nah, berarti itu ada yang salah. Ya, berarti dia ada yang salah. Ya, ada bahasanya itu, koneksinya itu salah. Ya, dia bilang belajar dari Tuhan, atau mungkin dia bilang belajar dari Roh Kudus, ya, tapi pengajarannya salah, ya, doktrinnya salah. Nah, berarti itu ada kesalahan, berarti bukan Roh Kudus, ya, berarti itu mungkin pikirannya, ya, pikiran manusianya, atau itu jiwanya, ya. Nah, ini perlu belajar lagi, namanya, ya, pengurapan dari Roh Kudus, ya. Nah, tapi kalau memang itu murni dari Roh Kudus, itu pasti benar, ya, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Tapi kalau itu salah, berarti itu bukan didapatkan dari Tuhan, bukan didapatkan dari Roh Kudus, ya. Bisa dari pikirannya sendiri, ya, akal budi dia, jiwa dia, ya, atau mungkin bisa ditunggangi oleh iblis, setan, roh jahat, ya, yang mempengaruhi pikiran dia, jiwa dia, atau berbisik di telinga dia, ya, sehingga dia tidak bisa membedakan dan dia berpikir itu adalah yang benar, atau dari dirinya atau dari Tuhan, padahal itu adalah ditunggangi oleh si iblis, oleh setan. Ya, bisa seperti itu apabila pengajaran itu salah, ya, doktrin itu salah. Nah, jadi di sini untuk belajar dari Roh Kudus kita harus tahu, ya, seperti bagaimana gitu. Nah, kalau orang yang belajar sama Roh Kudus, salah satu buahnya itu adalah bahwa dia pasti akan bersekutu dengan orang-orang percaya, dengan orang-orang Kristen gitu. Ya, dimanapun orang Kristen itu berada, dia akan mau bersekutu, mau beribadah, mau pelayanan bersama-sama. Nah, ini kalau memang dia dipimpin oleh Roh Kudus, ya, dari Roh Kudus gitu. Nah, tapi kalau dia itu salah, ya, pasti dia kurang mau bersekutu dengan orang-orang Kristen gitu, ya. Ya, nah seperti itu. Ya, mungkin dia berpikir orang lain beda doktrinnya dengan dia. Nah, padahal seandainya doktrin itu beda, kalau dalam firman Tuhan itu adalah kasih, kata Alkitab. Kasih itu yang mempersatukan, bukan doktrin yang mempersatukan. Kalau kita lihat di Alkitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, Alkitab berkata kasih yang mengikat menjadi satu. Bukan disebut doktrin yang mengikat menjadi satu, bukan disebut pengajaran yang mengikat menjadi satu, tapi kasih. Artinya kalau ada berbeda-beda pandangan pengajaran, itu bisa bersatu. Dia bisa duduk bersama, dia bisa berdoa bersama, beribadah bersama, bahkan bisa pelayanan bersama, itu karena kasih, ya, bukan karena doktrin, ya, kasih. Artinya kalau dia benar belajar dari Roh Kudus, salah satu buah itu adalah kasih. Kalau dia belajar dari Roh Kudus tapi tidak punya kasih, berarti itu salah. Pasti kalau dia belajar Roh Kudus akan mengajar dan akan memberikan, akan membawa namanya buah roh kasih. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 itu ada namanya buah roh kasih, ada kasih. Nah, kalau dia punya kasih, maka dia bisa berkumpul bersama orang-orang Kristen, orang-orang percaya, mungkin dengan berbagai pandangan. Oh, mungkin ini orang yang mungkin pada zaman sekarang saat ini yang disebut dengan tanda binatang. Oh, orang ini sudah menerima vaksin. Vaksin itu sering disebut tanda binatang. Oh, orang ini tidak menerima vaksin atau tidak menerima tanda binatang. Wah, saya nggak mau berteman sama orang yang menerima vaksin dan lain-lain. Saya hanya
mau berteman dengan orang-orang yang tidak menerima vaksin. Saya nggak mau berteman sama orang-orang yang menerima vaksin, karena vaksin ini tanda binatang dan lain-lainnya. Nah, ini itu untuk akhir zaman saat ini ada yang seperti itu. Nah, ada juga yang beda ajaran dia, doktrinnya beda. Cara ibadah dia beda dengan saya. Nah, jadi banyak perbedaan doktrin atau pengajaran ini, ya. Nah, tetapi ya, kalau kita memiliki kasih Tuhan, nah, kita bisa berkumpul bersama mereka. Kita bisa membagikan firman Tuhan kepada mereka. Kita bisa berdoa buat mereka. Nah, siapa tahu mereka yang salah bisa bertobat. Siapa tahu mereka yang terikat kuasa jahat dilepaskan dari kuasa jahat. Bukannya dijauhkan. Ini beda. Nah, karena tadi kembali sama firman Tuhan. Firman Tuhan berkata kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan, itu kasih. Jadi walaupun dia beda doktrin, bahkan kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya, Tuhan Yesus yang suci, yang tidak ada dosa, dikatakan dia mau makan bersama dengan orang-orang berdosa, pemungut cukai, bahkan wanita pelacur, ya, orang-orang yang jahat, ya. Tuhan Yesus mau duduk makan bersama mereka. Nah, sehingga pada waktu itu orang-orang Farisi berkata, kalau dia orang benar, orang suci, nabi, kok dia makan bersama orang berdosa? Nanti dia akan tercemar. Dia ternyata bukan seperti itu, karena Tuhan Yesus memiliki kasih, karena dia ingin menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena Tuhan Yesus berkata, ya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit yang memerlukan tabib. Nah, orang-orang sakit inilah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tersesat, ya, orang-orang yang punya pandangan doktrin yang salah atau yang sesat. Nah, ini perlu dimenangkan. Nah, tapi sebelum kita datang kepada orang-orang tersebut, kita harus berdoa dulu sama Tuhan, supaya kita juga jangan terpengaruh, ya, terbawa kepada hal yang salah. Kita harus berdoa sama Tuhan, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau pandangan di akhir zaman, ada tentang tanda binatang vaksin, tanda binatang adalah pekerjaan antikris. Ini bukan pekerjaan antikris karena belum zaman antikris. Ini juga kita bisa tanyakan sama Tuhan, sama Roh Kudus, minta hikmat pengertian. Kita bukan belajar dari manusia, bukan manusia yang ngajar sama kita. Ini nggak boleh atau ini boleh, nggak apa-apa, diterima setiap pendapat orang. Tapi kita bawa dalam doa, kita tanya sama Tuhan, ini benar nggak? Vaksin ini tanda binatang nggak? Di dalam vaksin ini ada nanobot nggak? Ada chip nggak? Ada janin aborsi nggak? Di dalam vaksin ini ada merkuri nggak? Nah, kita kan tanya sama Tuhan, tanya sama Roh Kudus. Kalau memang barang itu ada, Roh Kudus akan kasih tahu kita. Tuhan akan kasih hikmat pengertian sama kita. Ini barang yang tidak baik, jangan. Gitu. Maka tadi dikatakan tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Artinya kamu harus tanya sama Tuhan, tanya Roh Kudus. Makanya kamu harus mengandalkan Tuhan. Di dalam kitab Yeremia itu dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri, yang menaruh harapannya sama manusia. Artinya dia suka bertanya sama manusia, minta petunjuk dari manusia, bergantung sama manusia, terkutuk. Nah, tapi di dalam kitab Yeremia dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Nah, jadi seperti itu dia tanya sama Tuhan, Tuhan, ini benar nggak barang ini? Dia nggak, walaupun itu pendeta besar, nabi besar, dia tetap dia bertanya sama Tuhan, tanya sama Kudus. Karena tadi dalam prioritas guru itu bukan manusia nomor satu, guru dengan pangkat gelar yang tinggi, tapi yang adalah Tuhan Yesus, Roh Kudus yang nomor satu, kedua baru manusia, ya, di bawahnya baru manusia. Jadi dia tanya sama Tuhan, sama Roh Kudus. Maka pengurapan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu akan mengajar dia. Kalau dia setia, hatinya tulus, tekun, dia tanya sama Tuhan, pasti Tuhan akan mengajar. Ini barang yang tidak baik, ya, atau ini barang yang baik, ini tidak baik. Tidak baiknya seperti apa? Karena firman Tuhan berkata, yang meminta akan menerima, yang mencari akan mendapat, yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Demikian dalam setiap firman Tuhan di Alkitab ini, ya, yang mengetahui Alkitab ini, yang mengetahui rahasianya ini adalah Tuhan Yesus, bukan manusia. Ya, maka kita perlu minta hikmat sama Tuhan, belajar sama Tuhan, sama Roh Kudus akan Alkitab, akan firman Tuhan,
sehingga kita bisa diajar firman Tuhan. Nah, seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus yang adalah nelayan yang tidak sekolah tinggi, tapi mereka bisa menulis Alkitab, mereka bisa tahu firman Tuhan, mereka bisa belajar firman Tuhan karena mereka belajar dari Tuhan Yesus, mereka belajar dari Roh Kudus. Mari kita untuk dipenuhi Roh Kudus, ya, untuk mendapatkan pengurapan Roh Kudus. Nah, bagi saudara yang ketika sudah menerima baptisan Roh Kudus bisa berbahasa roh, ya gunakanlah bahasa roh, ya, karena di Alkitab sudah ditulis. Dalam 1 Korintus pasal 14 itu ada ditulis, janganlah melarang orang untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Kemudian, tetapi ada selanjutnya, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur atau tertib. Artinya nggak boleh melarang orang pakai bahasa roh. Oh, bahasa roh sesat, bahasa roh sesat. Nah, nggak boleh karena Alkitab sudah menulis. Tetapi orang yang berbahasa roh juga, dia berbahasa roh juga harus tertib, ya, sopan dan teratur, ya, tidak sembarangan. Nah, contoh orang lagi khotbah dia teriak-teriak, dia berbahasa roh. Nah, umpama contoh sehingga mengganggu ibadah. Walaupun dia berbahasa roh tapi menjadi salah karena tidak tepat, tidak teratur, tidak tertib. Nah, jadi berbahasa roh tidak dilarang, boleh, tetapi harus berlangsung dengan tertib, sopan dan teratur. Karena berbahasa roh ini adalah supaya iman kita kuat dan supaya Roh Kudus juga bekerja dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.